Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah ma ba'da. Saudara-saudara, kita lanjutkan kuliah kita pada siang hari ini atau pada hari ini. Semoga pertemuan kita ini menjadi barokah. Marilah kita buka dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Baiklah saudara-saudara, kemarin kita sudah bicara tentang hadis dari sisi kuantitas atau jalur periwayatan. Pada hari ini kita akan diskusikan hadis dari segi kualitasnya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bahkan ada yang maudhu. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa maudhu itu berdiri sendiri, ada yang mengatakan bahwa maudhu itu bagian daripada hadis dhaif. Di dalam Alfiyah Al-Iraqi, beliau menjelaskan wa ahlu hadzal qasamu sunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan. Jadi ahli hadis pada saat ini, saatnya Zainuddin Al-Iraqi ya, itu mereka membagi sunan atau hadis itu yaitu pada ila sahihin, pada hadis sahih, wa dhaifin dan hadis dhaif, wa hasanin dan hadis hasan. Mari kita diskusikan yang pertama tentang pengertian hadis sahih. Ya. Menurut bahasa, sahih ini lawan dari kata sakit. Makna hakiki untuk fisik dan makna majas untuk fisik dan semua pengertian. Maka para ulama mendefinisikan hadis sahih itu apa? Ma intasola sanadu bin naklil adli ad-dobidi anil adli ad-dobidi min awali sanad ila muta'ahu walayakunu syahadan walayakunu mu'alal. Ini artinya kurang lebih begini. Jadi hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil dan dobit, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit pula dari awal sanad sampai pada akhir sanad, tidak syadz dan tidak pula berilah. Jadi dari definisi ini sangat jelas bahwa sebuah hadis dikatakan sebagai hadis sahih ini apabila memenuhi 5 kriteria tadi. Yang pertama adalah sanadnya bersambung, yang kedua perawinya adalah orang yang adil, yang ketiga perawinya adalah orang yang dobit atau cerdas, kuat hafalannya, yang keempat tidak ada cacat baik pada sanad maupun pada matan, yang kelima tidak pula ada ilah atau kejanggalan baik pada sanad maupun pada matan. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu sanad bersambung? Apa itu adil? Apa itu dobit? Apa itu tidak ada cacat? Tidak ada syadz? Ya, dan tidak ada ilah. Ya. Yang pertama adalah yang bersambung sanadnya. Ialah apabila di dalam rangkaian sanad ini setiap riwayat menerima riwayat hadis dari beliau terdekat sebelumnya, dan dengan salah satu metode penyampaian hadis, ya, keadaan ini berlangsung sampai akhir sanad hadis. Ya, artinya apa? Bahwa terjadi hubungan guru murid, ya, terjadi bagaimana seorang murid ini betul-betul menerima hadis dari gurunya dan guru tersebut telah benar-benar menyampaikan hadis kepada muridnya. Ini terekam dengan jelas. Maka ada metode sama, ada metode qiraah al-asah dan berbagai metode itu. Tentu di sini seorang guru harus betul-betul dipastikan sezaman dengan gurunya dan betul-betul bertemu dengan gurunya liqa dan betul-betul menerima hadis dari gurunya. Maka di sini adalah yang dinamakan dengan sanad bersambung. Ya. Yang kedua adalah seorang perawi hadis ini harus ada adil. Ya. Dari kata al-adl
dalam bahasa Arab yang mempunyai arti keadilan, lurus, condong kepada kebenaran. Ya, itu secara lughah. Periwat dikatakan adil artinya apa? Setiap periwat itu benar-benar bertakwa dan menjaga muru'ah. Ya, menjaga muru'ah itu sesuatu yang tidak pantas. Betul-betul yang wirai, warok, betul-betul bertakwa kepada Allah. Jadi ini syarat yang utama yang mencakup syarat kepribadian seorang periwat hadis. Jadi secara pribadi seorang periwat hadis ini harus menjalankan syariat Islam secara baik dan benar. Ya. Kemudian para ulama membuat kriteria yang lebih detail tentang periwat adil ini. Yang pertama adalah beragama Islam, jelas. Orang yang tidak beragama Islam tidak bisa dikatakan sebagai seorang periwat hadis. Orang yang kafir, orang yang telah keluar dari Islam atau belum masuk Islam, maka tidak bisa dikatakan sebagai seorang periwat hadis. Yang kedua adalah mukallaf. Ya, mungkin kalau menerima dari gurunya itu belum mukallaf, bisa diterima, tetapi ketika dia menyampaikan kepada muridnya, maka dia harus balik setelah mukallaf. Ya. Kemudian melaksanakan tuntunan agama, tidak melanggar pokok-pokok syariat Islam. Ya. Dan yang terakhir adalah membina muru'ah. Ya, mungkin muru'ah itu sendiri tidak pantas menurut agama, menurut syariat, atau menurut tradisi yang berlaku pada masyarakat. Ini memang dari kriteria-kriteria ini yang memang masih bisa debatable ya. Misalnya tentang melaksanakan tuntunan agama. Bagaimana kalau kemudian perawi hadis itu satunya Sunni, satunya Syiah misalnya, atau berbeda aliran ya di dalam aliran kepercayaan agama ya. Atau tentang muru'ah itu kan berbeda-beda. Ini yang mungkin menurut orang di satu daerah ini dianggap muru'ah, orang pada daerah ini dianggap tidak menjaga muru'ah, macam-macam ya. Ini saya kira ini perlu ketelitian kita sebagai seorang yang belajar ilmu hadis, sejauh mana data-data tentang kepribadian ini bisa kita lihat dan kita analisis gitu kan. Secara umum ya, ulama telah menetapkan cara penetapan bahwa seseorang itu adil atau tidak. Yang pertama adalah popularitas keutamaan periwat di kalangan ahli hadis. Ya, memang dia orang yang sangat populer sekali dalam bidang periwatan hadis. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, betul-betul orang yang sangat populer, sangat terkenal. Tentu apabila hadis itu diriwayatkan oleh beliau-beliau ini, maka kita tidak boleh ragu akan kebenaran yang dia sampaikan. Yang kedua, mungkin orang itu tidak tidak terkenal, tetapi dinilai oleh para kritikus hadis sebagai orang yang adalah. Penilaian ini berisi pengungkapan keadilan perawi tersebut. Ya, misalnya dia ditetapkan oleh sebagai orang yang adil, ya, apalagi dope. Ya. Ini tergantung bagaimana para kritikus hadis dalam kitab Jarh wa Ta'dil ini memberikan penilaian kepada orang tersebut. Yang ketiga tentu adalah penerapan ilmu Jarh wa Ta'dil sebagaimana yang dinilai para ulama-ulama pada masa lalu dalam kitab Hadits Ta'dil dan Hukama, kitab Du'afa ya. Ini saya kira banyak sekali kitab-kitab itu yang menjelaskan hal ihwal tentang perawi ini. Ini yang kedua ya. Jadi yang kedua, perawinya bersifat adil. Yang ketiga, perawinya kuat daya hafalannya ya. Jadi seorang perawi hadis ini harus mempunyai daya hafalan yang kuat, pemahaman yang mendetail, hafal dengan sempurna, dan memiliki kemampuan yang demikian itu sedikitnya kapan? Mulai dari saat ia mendengar hadis sampai kepada menyampaikan kepada orang lain ya. Karena mungkin ada tagoyur, ada perubahan ya, karena satu penyakit atau apa yang dulunya cerdas kemudian tidak cerdas lagi dan lain sebagainya. Ini saya kira ini butuh ketelitian bagi kita semuanya untuk mengatakan
Adapun cara penetapan nilai dobit seorang periwayat menurut berbagai pendapat ulama dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagaimana cara menetapkannya? Yang pertama adalah nilai dobit periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama. Misalnya seseorang dikatakan dobit karena ada saksi yang menyatakan bahwa orang itu betul-betul cerdas, dia betul-betul kuat hafalannya, dia betul-betul apa yang disampaikan sama persis dari gurunya, maka dia dikatakan sebagai orang yang dobit. Ya. Nilai dobit seorang periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayat yang ia riwayatkan dengan riwayat disampaikan oleh yang lain yang lebih dobit misalnya. Ya. Tingkat kesesuaian ini mungkin hanya pada tingkat yang semakna. Ya, mungkin kalau secara harfiah ini lebih bagus. Ya. Kalau memang secara makna itu sama, ya bisa dikatakan dia sebagai orang yang dobit. Ya. Ulama mengatakan dia dobit, kemudian apa yang diriwayatkan ini sama dengan riwayat ulama yang lain. Ya. Maka ini hal yang bisa untuk menjustifikasi bahwa perawi tersebut adalah perawi yang dobit atau yang cerdas. Ya, kalau terjadi kesalahan sedikit saja mungkin tidak sesuai di dalam kata tetapi maknanya sama, ya maka sekali lagi bahwa riwayat bermakna ini diakui di dalam ilmu hadis. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang keempat, ini tidak ada syarat. Jadi menurut bahasa syad atau syudud jamaknya ya, dapat berarti jarang atau menyendiri, yang asing, yang menyalahi aturan, yang menyalahi orang banyak, itu syad. Itu ya. Jadi berbeda dengan aturan pada umumnya. Ya. Menurut Imam Syafi'i, suatu hadis tidak dinyatakan sebagai mengandung syad atau syudud bila hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang sikoh, sedangkan periwayat sikoh lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Barulah dikatakan hadis ini syad jika hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang sikoh ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sikoh pula, yang jumlah periwayatnya lebih banyak. Itu ya. Jadi kalau ada orang sikoh meriwayatkan hadis bertentangan dengan orang sikoh yang jumlah lebih banyak, maka yang sikoh satu orang itu syad namanya, belum ada. Kecuali kalau bisa dikompromikan kedua dalil itu, maka tidak ada masalah. Sama-sama tidak bisa dikompromikan, ya, sama-sama kuatnya, maka ada yang syad. Syad inilah yang benar menjadi masalah. Kan itu kan. Ini gimana? Ini orang ini sikoh, tapi orang lebih banyak sikohnya juga meriwayatkan tapi bertentangan substansi maknanya dan tidak bisa dikompromikan. Ya, ini syad itu. Tapi definisi syad ini macam-macam, banyak sekali. Ini menurut versi Imam Syafi'i. Ya, mungkin suatu sanad ini setelah diteliti secara mendalam ada gejala-gejala tertentu, ada sesuatu yang asing. Nah, itu bisa juga jangan sebagai hadis yang syad. Kalau kita mendasarkan pernyataan syad kepada Imam Syafi'i tadi, maka ditegaskan bahwa kemungkinan suatu sanad mengandung syad bila sanad yang diteliti lebih dari satu buah. Artinya apa? Lebih dari satu jalur atau sanadnya banyak, kan begitu kan? Hadis yang hanya memiliki sebuah sanad saja atau tidak dikenal kemungkinan adanya syad. Ya. Salah satu langkah penelitian yang penting untuk meneliti kemungkinan adanya syad suatu sanad hadis adalah membanding-bandingkan antara sanad yang ada dengan sanad yang lain dengan topik yang pembahasannya memiliki kesamaan. Nah, ini saya kira untuk menilai adanya syad atau tidak ini butuh ketelitian kita dan butuh kesungguhan kita. Tidak bisa dengan serta-merta dengan ilmu hadis yang sangat terbatas mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang syad. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda dari ilah. Ilahnya apa? Ilah itu adalah cacat, ya, cacat yang tersembunyi, yang tidak nampak, ya, keburukan yang tidak bisa dilihat secara sepintas, ya, itu namanya ilah.
Ibnu Salah mengatakan bahwa ilah adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih, kualitasnya menurun. Misalnya sebuah hadis setelah diteliti ternyata perawi hadis tersebut adalah perawi yang dhaif atau perawi yang secara moralitas dia dipertanyakan misalnya, maka bisa dikatakan hadis ini mengandung ilah atau mengandung kecacatan, kan gitu kan. Coba dilihat di halaman 29 ya. Di situ ya, di sini saya gambarkan tentang hadis sahih ini ya, di halaman 30 di situ ya. Ulama hadis membagi hadis sahih ada dua, ada sahih lidati, ada sahih liwali. Ya, mengandung, kalau sahih lidati adalah mengandung sifat-sifat qabul yang sempurna. Adapun sahih liwali adalah hadis sahih karena unsur-unsur lain. Ya, dan jika tidak mengandung unsur-unsur qabul yang sempurna. Artinya apa? Mungkin hadis hasan, tetapi hadis ini ada perawi jalur riwayat yang sahih, maka dari hasan lidati menjadi apa? Sahih liwali. Dia itu sahih karena memang ada unsur yang lain tidak dari jalur tersebut ya. Coba dilihat di halaman 30 ya. Di situ saya contohkan suatu hadis sahih lidati ya. Hadatsana Ubaidullah Ibnu Musa qala akhbarana Handalah Ibnu Abi Sufyan an Ikrimata Ibni Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan ya. Di dalam hadis ini ya, ini perawinya kalau kita melihat di halaman 30 ini, Bukhari punya guru namanya Ubaidullah bin Musa, punya guru namanya Handalah, punya guru namanya Ikrimah, punya guru namanya Abu Hurairah ya. Di situ telah memenuhi 5 unsur syarat tadi. Apa? Sanadnya bersambung, perawinya adil, dobit, tidak ada syad, tidak ada ilah, maka bisa dikatakan apa? Sebagai hadis yang sahih. Nah, itu ya. Kemudian saudara-saudara, kita lanjutkan tentang kitab-kitab hadis yang paling sahih. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab yang paling sahih menurut ulama sunni ini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, ini memang orang yang pertama kali memiliki perhatian untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih secara khusus adalah Imam Bukhari. Kemudian diikuti oleh Imam Muslim. Ya, jadi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini adalah 2 kitab hadis yang paling sahih. Ada yang mengatakan bahwa Sahih Bukhari lebih utama, ada yang mengatakan Sahih Muslim lebih utama ya. Jadi orang yang mengunggulkan Sahih Bukhari karena Pak Bukhari ini memiliki beberapa keunggulan ya. Misalnya perawi hadis pada Sahih Bukhari ini sezaman dengan gurunya. Saya kira ini di Muslim juga sama ya, informasi bahwa si perawi benar-benar mendengar hadis dari gurunya harus valid ya. Ini yang beralasan ya, tapi saya kira di Sahih Muslim pun juga begitu sama ya. Muslim juga begitu sama, tetapi pada umumnya para ulama mengunggulkan Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Sahih Muslim ini lebih unggul daripada Sahih Bukhari dengan alasan misalnya susunan isinya sangat tertib dan sistematis ya, pemilihan redaksi matan hadisnya sangat teliti dan cermat misalnya begitu ya. Ini saya kira alasan-alasan bagi mereka, tetapi apapun alasannya, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini mempunyai keunggulan yang luar biasa. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan, Allah telah menciptakan Imam Bukhari, Imam Muslim ya, yang berhasil merekam hadis-hadis sahih yang sampai hari ini terjaga dengan baik gitu kan. Kemudian tingkatan kitab sahih ya, ini ada 7 tingkatan ya. Yang pertama adalah
hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan hadis sahih ya, tingkatan hadis sahih ya. Yang paling tinggi adalah hadis yang ada pada Bukhari dan pada Sahih Muslim. Jadi apabila hadis itu ada pada Sahih Bukhari, ada pada Sahih Muslim, maka ini dinyatakan sebagai hadis yang sangat kuat atau dikatakan muttafaq alaih, disepakati oleh keduanya. Ya, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, tingkatan hadis yang kedua adalah hadis yang ada pada Bukhari saja, tidak terdapat pada Muslim. Ya, ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, hadis yang ada pada kitab Sahih Muslim saja, tidak terdapat pada kitab Sahih Bukhari. Ya, ini saya kira ini juga bagus sekali ya, apabila kita bisa melihat hadis yang ada pada Sahih Muslim saja, tidak ada pada Sahih Bukhari, memilah-milah gitu kan. Yang keempat adalah tingkatan yang keempat, hadis yang tidak ada pada Sahih Bukhari dan tidak ada pada Sahih Muslim, namun periwayatannya sesuai dengan yang disyaratkan oleh Bukhari dan Muslim. Misalnya hadis itu tidak ada pada Bukhari dan tidak ada pada Muslim, tetapi rawi-rawi hadis itu adalah rawi-rawi yang digunakan oleh Bukhari dan Muslim, digunakan oleh kedua-duanya. Bukhari menggunakan, Muslim juga menggunakan. Kemudian yang kelima, hadis yang tidak ada pada Bukhari dan Sahih Muslim, namun periwayatannya sesuai dengan periwayat yang ada pada Sahih Bukhari. Yang keenam, hadis yang tidak terdapat pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, namun periwayatannya sesuai dengan syarat yang ada pada Muslim saja. Dan yang ketujuh, hadis sahih yang tidak ada pada Bukhari, tidak ada pada Muslim, periwayatannya juga tidak ada pada Bukhari, tidak ada pada Muslim, ya, atau salah satu dari keduanya, tetapi memenuhi kriteria kaidah kesahihan hadis. Ya, ini saya kira sebagai bahan pengetahuan saja ya tentang tingkatan hadis sahih itu ya. Jadi ada 7 tingkatan. Saya kira ini bagus sekali untuk bahan kita sebagai pemula belajar hadis untuk mendiskusikan tentang hadis-hadis ini. Saya kira demikian. Silakan dikerjakan di halaman 36, ditulis tangan, nanti dibuatkan ke saya lewat grup WhatsApp. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.